Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai tentang predator pada hama. Jadi saudaraku sekalian, predator pada hama itu sangat penting kalau kita tidak mau begitu lelah atau capek dalam pengendalian hama ataupun penyakit. Ya, karena ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh hama, ya, termasuk penyakit kerdil rumput ataupun tungro yang disebabkan oleh wereng. Nah, di sini manfaatnya terutama nih yang saya bahas adalah laba-laba, salah satu contoh sebagai predator. Di samping dia bisa memakan, mana tadi ada laba-labanya nih, ya, di dalam. Di samping dia bisa memakan hama secara langsung, terutama wereng, ya, kesukaannya, atau hama-hama kecil yang lain, ya, seperti ganjur dan sebagainya. Itu dia bisa membuat jaring seperti ini. Jadi ada jaring perangkap yang dia buat seperti ini sebagai cadangan makanannya, dan ini dia bisa menghambat atau menangkap, kelihatan kan nih, bisa menangkap beberapa serangga, terutama yang seperti ini, serangga-serangga kecil. Ini banyak sekali manfaatnya. Jadi dalam satu jaring ini bisa menangkap ratusan atau bahkan bisa ribuan. Bayangkan kalau dikali beberapa jaring yang ada, nanti di sebelah sana di tengah itu antar tanaman biasanya. Yang saya lihat di plot sana, antar tanaman dari tanaman padi ke tanaman padi dibuat beberapa jaring oleh laba-laba. Itu nanti banyak seperti ini yang kena perangkap hama-hamanya, dan biasanya dia menempel pada pematang, ya. Dia tinggal pada pematang nih banyak. Dan saudaraku sekalian, kalau aplikasi pestisida sebaiknya pematangnya juga disemprot, karena ada beberapa hama yang lari ke pematang, termasuk kupu-kupu ataupun wereng juga ada habitat yang di pematang itu dia senang gitu. Jadi sebaiknya kalau aplikasi, apalagi di musim serangan, itu pematangnya sebaiknya disemprot. Nah, kembali ke predator. Ini yang seperti ini yang bisa membuat jaring laba-laba ini, dia fungsional. Yang pertama bisa memakan langsung hama, terus yang kedua dia bisa mendapatkan atau membuat perangkap seperti ini. Itu secara gratis, ya, dibuat oleh laba-laba secara alami. Nah, tidak menutup kemungkinan banyak juga kupu-kupu yang seperti itu, kupu-kupu penggerek batang. Kalau lewat sini, ya, dia akan kena perangkap juga. Nah, ini kupu-kupu penggerek batang. Ya, kupu-kupu penggerek batang ini kalau lewat, ya, melalui jaring laba-laba itu dia akan kena perangkap. Ini kupu-kupu coklat. Ya, kupu-kupu coklat yang agak bandel biasanya larvanya. Nah, laba-laba itu bisa memakan beberapa jenis hama, ya. Tidak hanya laba-laba, biasanya kalau sudah seperti ini bisa mengundang beberapa katak juga yang ngumpet atau tinggal di beberapa rumpun, ya. Ini ada telurnya basah, ya, seperti itu. Biasanya dia suka di air, sedikit ada airnya, katak itu. Itu menguntungkan saudaraku sekalian. Jangan menggunakan, kalau bisa, ya, kalau mau istilahnya kita banyak predator, jangan sering gunakan chlorpyrifos, ya, apalagi di mix dengan kontak yang lain yang lebih kuat. Jadi bahan itu kadang bisa mematikan predator, ya, termasuk katak. Katak itu sebenarnya rakus saudaraku sekalian terhadap hama itu, ya, apa saja dia
makan ya, apalagi kalau misalkan dia makan wereng, itu porsinya lebih banyak dibanding laba-laba karena ukuran tubuhnya lebih besar. Nah seperti itu, makanya itu sangat menguntungkan buat kita para petani. Ya sebaiknya itu kita jangan dibunuh lah seperti itu ya. Kita harus pandai memilih ini yang tidak mati kepada katak atau capung itu apa. Nah seperti itu ada contohnya nih. Ini jaring yang membentang tuh seperti itu, kelihatan nggak kira-kira. Nah jadi antar tanaman, jadi dipasang waring satu sama lain. Nanti ketika ada kupu-kupu lewat, terutama yang rorongo kalau bahasa saya ya, itu mirip seperti nyamuk. Dia juga kalau terlalu banyak ya merugikan juga. Nah seperti ini banyak sekali jaringnya seperti ini, dan saya sudah jarang temukan di lokasi-lokasi yang sering penggunaan pestisida kimia. Itu apalagi dengan racun yang sangat keras seperti itu. Nah kita mau sampai kapan menggunakan racun yang keras? Nanti racunnya ditingkatkan, dan pemikiran saya sih kembali ke alam. Ya kalau tidak bisa secara total, ya minimal kita bisa menekan untuk pemberantasan predatornya atau musuh alami terhadap hama. Gitu. Nah ini musuh alami terhadap hama, jangan sering gunakan klorpirifos ya, jangan sering gunakan lambda kayak gitu. Lambda sialotrin juga dia bisa membunuh karena panas ya, seperti itu. Ada beberapa juga obat-obat yang keras ya, kalau sistemik saya rasa tidak begitu masalah untuk katak dan serangga lain. Tapi kalau misalkan penggunaan racun kontak itu biasanya langsung tokcer ya, terutama capung atau laba-laba itu pasti mati. Itu sangat rentan sekali dia terhadap insektisida yang kontak. Begitu saudaraku sekalian. Jadi kalau banyak jaring laba-laba seperti ini kita tidak begitu capek-capek untuk pengendalian hama ya, ala kadarnya saja mengendalikan hama karena sudah dibantu oleh alam, dan itu bisa manfaat buat dia ya. Dia makan wereng, kita untung, predatornya untung. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.